Halo, assalamualaikum. Jadi balik lagi di channel Mas Mufam. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian cara membuat pakan fermentasi untuk ayam-ayam di kandang. Jadi, manfaat pakan fermentasi ini tuh ada banyak banget ya. Nah, yang pertama, pakan fermentasi ini bisa lebih mudah dicerna oleh ayam. Nutrisi-nutrisi yang ada pada pakan seperti karbohidrat, protein, dan serat kasar itu lebih mudah untuk dicerna. Sedangkan yang kedua, bisa menjaga kesehatan pencernaan. Nah, bakteri baik yang ada pada pakan fermentasi ini dapat melawan bakteri jahat yang ada pada pencernaan ayam. Sehingga ayam bisa mencegah kena diare dan usus ayam ini menjadi lebih sehat. Dan yang ketiga, bisa untuk menjaga imun pada ayam, kekebalan tubuh secara alami yang ada pada pakan fermentasi ini seperti asam laktat itu bisa membuat sistem kekebalan tubuh secara alami pada ayam. Sedangkan yang keempat, bisa menghemat biaya pakan. Jadi pakan fermentasi ini bisa diambil dari dedak, dari sisa limbah sayuran untuk dicampurkan ke dalam pakan fermentasi ini. Yang kelima, dapat meningkatkan proses pertumbuhan dan produksi telur. Jadi kalau pakan fermentasi ini kita kasihkan ke ayam pedaging, itu bisa meningkatkan bobot pada ayam. Sedangkan pada ayam petelur, ini bisa meningkatkan produksi telur pada ayam petelur tersebut. Lalu pakan fermentasi ini juga bisa bermanfaat untuk mengurangi bau kotoran pada ayam. Nah, untuk kita yang menerapkan konsep kandang ayam bebas bau, nah ini cocok banget ya untuk melakukan fermentasi pada pakan karena si kotoran ini akan cepat mengering. Jadi kandang ayam bebas bau. Terakhir, pakan fermentasi ini juga bisa memperpanjang masa pakan. Nah, jadi dengan adanya pakan fermentasi, bakteri yang ada pada pakan ayam ini bisa memperlambat pertumbuhan bakteri yang ada pada pakan. Nah, jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pakan fermentasi ini adalah yang pertama, kita membutuhkan pakan pabrikan. Yang aku pakai di sini adalah 1 kg pakan pabrikan. Bahan selanjutnya ada dedak. Nah, berapa sih perbandingan antara pakan pabrikan dengan dedak? Jadi perbandingannya adalah 20% ya. Kita memakai dedaknya ini 20% dari banyaknya pakan pabrikan. Jadi kalau misalnya pakan pabrikannya itu kita pakai 1 kilo, dedaknya ini kita pakainya 200 gram. Selanjutnya ada cairan mikroorganisme. Di sini aku pakainya yang untuk peternakan ya. Jadi teman-teman jangan salah karena cairan mikroorganisme ini ada beberapa macamnya. Terus juga kita memakai molase. Bahan selanjutnya ada air. Jadi perbandingan antara molase, cairan mikroorganisme dengan air itu perbandingannya 1:1 dan banding 5. Jadi kalau misalnya kita memakai airnya sebanyak 1 liter, maka cairan mikroorganismenya kita memakai 20 ml dan cairan molasenya juga kita memakai 20 ml. Nah, jadi kali ini untuk sayurannya aku pakai kangkung ya. Kenapa aku pakai kangkung? Karena memang aku di rumah menanam kangkung. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai sayuran lain seperti bayam, sawi, atau juga mau pakai azolla, itu boleh banget lah ya. Nah, jadi kita tuang ya cairan mikroorganismenya sebanyak 20 ml. Oke, segini aja cukup. Selanjutnya untuk cairan molasenya juga sama ya, ukurannya 20 ml. Yuk, sekarang kita buat pakan fermentasinya. Langkah pertama, kita akan mencampur air dengan cairan mikroorganismenya dan molase ya. Kita campurin aja langsung. Terus kita aduk. Kita aduk pakai alat seadanya aja. Oke. Sudah kecampur rata ya, teman-teman ya. Sekarang kita siapkan wadah. Terus kita campur pakan pabrikannya. Terus dedaknya. Dan yang terakhir
sayurannya. Oke, ini kita aduk dulu ya. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Kalau sudah tercampur rata, sekarang kita tinggal masukin cairannya. Nah, untuk cairannya ini kita nggak usah pakai semua ya. Nanti kita kira-kira aja sudah sampai seberapa. Kalau kurang bisa ditambah. Jadi untuk pakannya ini tuh hanya sebatas lembab aja ya, nggak yang sampai lembek banget gitu. Oke, udah jadi. Jadi untuk pakannya itu, ini setengah basah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu kering, nggak juga terlalu lembek. Jadi hanya sampai setengah basah kayak ini. Udah selesai, sekarang tinggal kita masukin ke wadah yang bersih dan kering. Oke, sekarang kita ambil embernya. Nah, sini aku pakai ember ya. Nanti teman-teman juga bisa pakai plastik. Nanti plastiknya bisa diikat. Oke, sekarang kita tinggal masukin pakan ini kita tutup rapat, kita simpan di dalam tempat yang tidak terkena matahari langsung ya. Setelah 24 jam, pakan ini sudah bisa kita berikan untuk ayam-ayam kita. Nah, berapa hari sih tahan lama untuk pakan yang sudah difermentasi ini? Jadi kalian bisa buat pakan ini sekaligus untuk 2-5 hari ya. Itu masih aman. Oke teman-teman, karena sekarang udah 24 jam, ya walaupun lebih dikit sih, sekarang waktunya kita buat kasih makan ayam-ayam kita pakai pakan fermentasi yang kemarin kita bikin. Yuk! Lihat nih ya teman-teman, nih ayam-ayamku tuh udah nggak sabaran pengen makan. Oh, mereka tuh udah lapar banget ini ya. Halo, telur lagi. Oke, sekarang kita pindah ke kandang yang satunya lagi. Sepertinya mereka juga udah lapar-lapar banget. Oke, kita nemu telur 2. Halo Pak Eko, waktunya makan. Ini loh. Nih, tuh. Makan lagi sini. Nih, makan lagi nih. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan bikin pakan fermentasi untuk ayam-ayam kita? Kalau kamu punya pertanyaan menarik, jangan lupa komen ya. A few moments later. Nah, jadi yang aku pakai di sini adalah 1 kilogram pakan pabrikan.